aku menikah lagi? Hah? Ada buktinya? Mana? Aku baca semua SMS kamu itu, Mas. Ya, terserah kamu. Kamu ngomong apa? Aku bosan dengan omongan kamu. Mas, aku mau ketemu sama perempuan itu. Aku mau ngelabrak pelakor itu. Udah kamu diam, gak usah ikut campur. Mas, aku mau ikut, Mas. Tunggu, aku mau ikut, Mas. Kamu pasti mau ke rumah perempuan itu kan? Apaan sih kamu tuh kalau ngomong sembarangan aja? Mas tuh mau kerja, bisnis. Bohong, kamu pasti mau ke rumah perempuan itu. Aku mau ikut, Mas. Enggak, kamu di rumah aja. Mas mau kerja. Enggak, Mas. Aku mau ikut. Pokoknya aku mau ikut. Mia, kamu nih ya, kasih tahu nggak pernah mau denger kenapa sih? Udah di rumah aja, gak usah ikut campur. Enggak, Mas. Aku mau ikut. Pokoknya aku mau ikut kamu. Mau aku tampar? Ya. Udah sini, masuk. Mas. Sini kamu. Mas, Sini. lepasin, sakit. Masuk sini kamu. Kamu denger baik-baik ya. Sakit, Mas. Kamu benar-benar udah gak sayang sama aku ya. Kamu gak pernah nganggap aku sebagai istri kamu. Udah, sekarang kamu yang harus dihukum. Enggak, Mas. Ikut Enggak sini. mau. Masuk kamu. Masuk sini. Sini kamu, masuk kamu. Mas, jangan. Aku gak Masuk. mau, Mas. Masuk Mas, kamu. jangan, Mas. Aku gak mau, Mas. Aku minta tolong, mohon, Mas. Mia, kamu dengar baik-baik ya. Kalau kamu nggak bikin aku marah, aku akan kasar sama kamu. Mas, aku cuma kepengen kamu gak nikah lagi, Mas. Jangan rusak pernikahan kita. Enggak. Dengar, kamu dengar baik-baik. Kamu nggak bisa melarang aku menikah dengan orang lain. Aku mohon, Mas. Aku gak mau kamu poligami, Mas. Aku gak mau dimadu. Aku mohon, Mas. Berdiri kamu. Sini. Kalau gitu, kamu boleh pulang ke rumah orang tua kamu. Dan kamu bisa menggugat cerai aku. Tapi kamu ingat, aku yakin kamu gak akan bisa menggugat cerai aku. Kalau kamu nekat, kamu akan sakit. Perlahan, tapi pasti. Kamu akan mati dengan cara mengenaskan. Mau gak? Hah? Ya sudah, kalau gitu kamu ke kamar mandi dan jangan keluar-keluar sebelum aku pulang. Masuk! Masuk kamu, masuk! 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 Mas, jangan, Mas. Buka pintunya, Mas. Aku mohon. Mas, buka, Mas. Jangan kurung aku di kamar mandi. Diam kamu! Mas, aku minta maaf. Aku mohon buka pintunya. Mas, buka pintunya, Mas. Aku mohon. Jangan kurung aku di sini. Mas Rendra, kamu selalu marah-marah, selalu bentak aku. Salah aku apa, Mas? Apa itu? Apa itu? Siar, kamu gak apa-apa Siar? Nggak apa-apa, cuma marah Astaga. aja. Gimana sih bawa mobilnya? Kalian berdua bisa naik motor gak sih? Coba lihat. Kalian udah nabrak mobil gua. Kalian berdua harus ganti rugi.
Seharusnya yang marah itu saya, Pak, bukan Bapak. Orang jelas kalian yang salah, naik motor ugal-ugalan. Sepertinya ada apa-apa dengan orang ini. Kalung batu yang dipakai kelihatan memancarkan aura mistis. Pak, Bapak lihat nih saya tuh luka gara-gara Bapak. Jelas-jelas Bapak yang salah, kenapa Bapak malah nyalain kita sih? Udah kalian berdua salah masih nyolot lagi ya. Ya udah, Pak. Bapak nggak usah marah-marah, Pak. Yang penting Bapak tanggung jawab bawa cewek saya ke rumah sakit. Enggak, gua nggak bakal ngeluarin uang seperak pun. Orang kalian yang salah. Kayak gini bikin emosi ya. Pak, Bapak tinggal tanggung jawab apa saya sih, Pak? Kenapa? Hah? Mau apa kalian berdua? Hah? Nggak terima? Awas lu ya. Sih. Pak, tanggung jawab, Pak. Susah banget sih, tanggung jawab aja. Sher, udah, Sher. Biarin dia pergi, Sher. Gak bisa gitu lah, Roy. Dia tuh salah. Makanya lain kali kalau naik motor hati-hati. Bapak tuh yang hati-hati bawa mobil. Gimana sih jadi orang? Sher, aku tadi lihat di kalungnya itu memancarkan aura mistis, Sher. Sinarnya menyilaukan seperti punya tenaga yang hebat. Terus aku juga lihat ada sosok kakek-kakek di sebelahnya. Yuk kita pergi yuk. Ya Allah. Haus sekali. Ya Allah, tegas sekali suamiku. Akhirnya. Ya Allah, tegas sekali suamiku memperlakukan aku seperti ini. Ya Mas Rendra! Mas Rendra, keluarin aku, Mas. Mas Rendra. Ya Allah, kenapa dia tega sekali? Sher, aku masih kepikiran sama orang yang mau nabrak kita tadi. Udah, Roy, gak usah dipikirin. Orangnya juga gak ada kan? Lagian aku juga gak apa-apa kok. Bukan gitu, Sher. Aku masih kepikiran soal energi dari kalung orang itu. Kelihatan banget orang itu penuh sama energi negatif. Roy, lagian kan zaman sekarang juga banyak yang kayak gitu. Mereka rela jadi orang jahat demi ngedapetin uang. Ya udahlah. Roy, Mama tadi kan telepon Bu Mia, tapi nggak diangkat. Kamu bisa nggak mampir sebentar ke sana? Kenal kan sama Bu Mia? Mama cuma mau minta tolong anterin ini uang arisan. Sekalian bilang ke Bu Mia, Mama nggak bisa datang. Ma, Roy kan baru sampai rumah, Ma. Masa udah keluar lagi sih? Lagian, Roy juga nggak tahu siapa Bu Mia. Di mana tinggalnya juga nggak tahu. Sebentar aja, Roy. Iya, Roy. Sekalian anterin aku pulang ya. Oh iya, Sher. Luka kamu yang jatuh tadi gimana? Nggak apa-apa kok, Tante. Oh ya? Nih ya, jangan lupa. Sekalian pamit ya, Tante. Ya, kamu hati-hati bawa motornya jangan jatuh lagi, ya. Ya, Ma. Yuk. Roy jalan dulu ya. Ya, hati-hati. Bener kan ini rumahnya? Security sih bilang nomor 8. Berarti bener ini rumahnya. Kamu kenapa? Aku mencium energi negatif di sini sih. Rumah ini nggak sehat. Maksud kamu? Ada banyak makhluk halus di sini. Sher,
Kamu mendengar sesuatu nggak? Aku dengar ada suara seorang wanita minta tolong. Aku nggak dengar apa-apa. Sebentar, aku masuk pakai mata batinku dulu. Mas Rena, kenapa kamu jahat sekali, Mas? Tolong buka pintunya, aku mohon. Aku haus, Mas. Aku haus. Siapa? Mau ngapain di sini? Hah? Bapak ini bukannya yang tadi nabrak kita ya? Terus dia malah marah-marah sama kita. Lo kesini mau minta ganti rugi? Saya mau nganter uang arisan ini untuk Bu Mia, titipan mama saya. Lo kenal sama Mia, istri saya? Ibu Mia istri Bapak? Ya. Yang dikurung di kamar mandi itu istri Bapak? Dia tahu Mia dikurung di kamar mandi. Dari mana dia tahu? Sudah. Kalian berdua kesini ada perlu apa? Ini nganter ini aja sih Pak, uang arisan dari mama saya. Roy, Ya udah. Tunggu apa lagi? Udah selesai kan? Bisa pergi. Aneh. Kok dia bisa tahu kalau Mia kita kurung di kamar mandi? Untung aja tadi dia nggak minta masuk ke dalam. Sudah, kita masuk ya. Keluar kamu. Keluar! kenapa kamu nggak sekalian bunuh aku, Mas? Roy? Roy? Kenapa sih? Ada apa? Kayak bener dugaan aku, Syar. Ada yang gak beres sama suaminya Bu Mia. Bu Mia itu yang kamu bilang kekurung di kamar mandi ya? Yang kamu lihat pakai mata batin kamu? Iya. Roy, Dia wanita yang dikurung di kamar mandi kotor dan angker, Syar. terus kalau yang tadi suaminya Bu Mia, perempuan yang sama dia tadi itu siapa? Itu wanita yang baru dikasih Syar. Iya, hati-hati. Banyak susuk di mukanya. Dia punya jimat, Syar. Kalung yang dipakai itu jimat, Syar. Sepertinya kita harus tolongin Bu Mia, Syar. Roy, udah kamu nggak perlu ikut campur. Lagian dia juga nggak minta tolong sama kamu kan? Aku benar-benar denger, Syar. Bu Mia itu minta tolong, Syar, meskipun nggak secara langsung. Kita sebagai manusia harus bisa tolongin Bu Mia, Syar. Ya terus caranya gimana, Roy? Kita harus bisa masuk ke rumahnya lewat Mama, Syar. Ngapain kamu bawa Diana, Mas? Katanya kamu keluar kota. Udahlah Mas, langsung jelasin aja sama dia. Soal status, aku siapanya kamu. Sudah. Kamu diam aja. Biar akan jelasin. Ya.
Kamu dengar ya? Aku udah menikahi secara siri si Diana. Diana, kamu kan sepupu aku. Aku udah baik sama kamu. Kenapa kamu tusuk aku dari belakang? Kamu ambil suami aku, kan? Kamu ambil suami aku. Aku gak bisa nolak. Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Perlu aku perjelas? Aku nggak bisa nolak. Gak tahu diri kamu. Mia! Dia pantas menerimanya. Tamparan ini gak sesakit apa yang aku rasain, Mas. Iblis kamu. Sembarangan kamu ya. Aku nggak pernah tau nggak sih ditampar sama keluarga aku sendiri. Dan sekarang kamu tampar pakai tangan kotor kamu. Karena kamu udah merebut suami aku. Iya. Udah. Apa-apaan sih? Dasar iblis kalian. Iblis kalian. Roy tadi ketemu sama suami Bu Mia. Mata batin Roy ngeliatin kalau ada sesuatu yang aneh sama suaminya. Roy ngeliat ada wanita yang dikurung di kamar mandi angker dan kotor, mah. Di rumah Bu Mia. Roy curiga deh, mah. Wanita yang dikurung di kamar mandi itu adalah Bu Mia. Ya ampun. Masa sih, Roy? Kalaupun bukan Bu Mia, mah, kita tetap harus tolong, mah. Karena wanita yang dikurung itu pasti bisa mati lemas, mah. Lalu uang arisan Bu Mia kamu berikan ke siapa, Roy? Ya, Roy titip ke suaminya, mah. Soalnya Roy kan gak bisa ketemu Bu Mia. Harusnya ya, mah, kalau Bu Mia itu baik-baik aja, Roy ditemuin sama suaminya buat ngasih uang arisan itu. Tapi ini enggak. Roy gak dipersilakan masuk ke rumahnya, mah. Jangan-jangan Bu Mia memang kenapa-napa, Roy. Itu uang arisannya jumlahnya 5 juta, Roy. Aku benar-benar udah gak kuat. Mas Rendra udah keterlaluan. Hei! Mau kemana kamu? Mau minggat kamu? Aku mau pergi, Mas. Aku udah gak kuat lagi jadi istri kamu, Mas. Cepat. Kamu kembalikan baju-baju kamu ke dalam lemari. Cepat! Enggak, Mas. Aku mau pergi. Kamu susah dibilangin ya. Aku ingetin ya. Kembalikan. Enggak, Mas. Sini. Diam kamu. Diam. Ingat ya. Saya melarang keras kamu untuk pergi dari rumah ini. Ingat itu. Mas, jangan, Mas. Mas, jangan. Saya mohon, Mas. Jangan, Mas. Kembalikan tas saya. Mas, jangan. Ya Allah. Jangan dibakar, Mas. Diam kamu. Kamu lihat. Kamu tega, Mas. Kamu benar-benar udah nyakitin perasaan sama fisik aku. Mia, kamu dengar baik-baik. Dengan seperti ini, selamanya kamu akan tetap menjadi istriku. Dan kamu gak bisa kemana-mana lagi. Kenapa? Mau pergi kamu? Hah? Silakan kamu pergi. Kamu udah gak punya pakaian selembar pun. Mau jadi gembel. Ingat, Mas. Hanya Allah tempat aku berserah, Mas. Bukan sama kamu. Udah, diam kamu. Kalau kamu perlu mau pulang ke rumah orang tua kamu, pulang. Mau pulang kamu? Silakan. Aku udah ngedapetin apa yang aku mau. Sekarang Rendra udah kasar sama istrinya. Aku harus bisa menahan diri. Sampai saatnya aku punya uang. Dan bisa pergi dari sini. Kenapa, Mia? Kenapa kamu diam? Kamu takut jadi gembel?
Aku nggak jadi pergi, Mas. Bagus. Sekarang kamu bebas. Masuk. Mas, udah Masuk! Mas. Udah, Mas. Halo? Jeng sudah bertemu anak saya? Anak ibu tadi ke rumah saya? Iya, saya titip uang arisan yang 5 juta itu. Roy sudah titip uangnya ke suami Jeng Mia. Ya ampun, dititipin ke Mas Rendra. Mas Rendra pasti nggak akan mau memberikannya ke aku. Halo? Oh, iya Jeng Lani. Iya, mungkin dititipkan ke suami saya. Nanti coba saya tanyakan ya. Ya sudah, Jeng, besok saya ke rumah Jeng ya. Ada yang mau saya sampaikan. Oh iya Jeng, iya. Sampai ketemu besok ya. Iya Jeng. Mas, tadi ada anak teman aku kesini, nitipin uang. Mana Mas uangnya? Nggak ada. Itu uang arisan Mas. Saya mohon, berikan ke saya Mas. Mia, dari tadi tuh nggak ada orang yang ngasih uang ke saya. Dan nggak ada juga kok orang yang nyariin kamu. Mas, Bulani nggak mungkin bohong Mas. Jaga omongan kamu ya. Mungkin teman kamu aja kali itu ngada-ngada. Atau mungkin uangnya dibawa kabur sama anaknya buat foya-foya. Bisa jadi tuh. Mas, berikan uang itu Mas. Mia, kamu udah nggak bisa percaya lagi omongan suami kamu sendiri, hah? Aku nggak pernah percaya lagi sama suami atau laki-laki yang udah mengingkari janji pernikahan Mas. Ngaku Mas, kamu udah berikan uang itu ke pelakor ini kan? Pelakor yang nggak punya harga diri ini kan? Jaga omongan kamu ya. Emang kamu pikir siapa yang pelakor? Siapa yang ngerebut suami kamu? Sembarangan. Kamu bisa bersenang-senang hari ini ya. Tapi ingat, Allah nggak pernah tidur. Dan kamu pasti akan dapat ganjarannya. Karena sudah makan uang yang bukan. Mia, cukup. Kamu nggak ada sopan santunnya ya. Kamu nggak pernah mau menghargai suami kamu sendiri, hah? Kurang ajar kamu, hah? Kenapa? Hah? Masih kamu melawan, hah? Kamu nggak usah di sini, hah? Mendingan kamu akan aku kurung. Ikut. Udah, ikut sini kamu. Ikut. Nah, emang cocok tuh tempat gelap dan kotor kayak gitu. Makanya hatinya kotor sih. Sana. Masuk, ikut kamu. Jangan, aku nggak mau. Masuk. Masuk kamu. Mas, jangan Mas. Apalagi? Hah? Kamu sudah berani-berani menyumpahi saya. Sekarang, kamu masuk. Masuk. Mas, jangan. Mas Rila. Buka pintunya, Mas. Mas, buka pintunya. Hei, diam kamu. Buka, Mas. Kamu siapa? Duh, kok punggung gue dingin ya? Dingin banget sih. Diana. Kok dia manggil nama gue sih? Ih, Mas Rendra. Diana, ada apaan? kok aku
aku merinding sih mas. Terus kok aku denger ada yang manggil-manggil nama aku sih? Jangan-jangan di rumah ini ada hantunya mas. Hantu? Nggak ada lah, mana ada sih hantu di rumah ini. Tenang aja, lagi ada Mas. Udah nggak usah takut. Terus Mia udah kamu kurung di kamar mandi? Udahlah, udah biarin aja, biar tahu rasa dia. Udah, nggak usah takut. Mendingan kita ke kamar aja, yuk. Nah, udah, yuk. Dari gangguan jin dan setan ya Allah. Tolong buka pintunya, tolong! Ya Allah, apa itu ya Allah? Tolong buka pintunya! Bu Mia. Badan kamu gila hebat. Pasti sesuatu terjadi. Terjadi sama orang yang aku pikirkan. Bu Mia. Aku harus nolongin Bu Mia. Suara lonceng, Ma. Papi ngasih tanda. Iya, Pak. Tanda kalau kita harus hati-hati. Mau ada apa ya, Ma? Roy, Roy, Lonceng kakek. Ma, Pak, badan Roy panas dingin, Ma. Roy keingetan sama Bu Mia. Ada firasat buruk yang Roy rasakan, Ma. Tapi suara lonceng itu tanda supaya Roy berbuat sesuatu. kamu bisa melihat apa yang terjadi dengan Bu Mia? Roy belum coba, Ma. Tapi Roy selalu keingetan Bu Mia, Ma. Kalau Roy ingat Bu Mia, badan Roy semakin meriang, Ma. Pasti terjadi apa-apa sama Bu Mia, Ma. Tapi kamu kan belum pernah ketemu Bu Mia, Roy. Iya, Ma. Kalau ada yang aku pikiran terus terjadi, Ma. Badan aku meriang, Ma. Aku harus ke rumah Bu Mia, Ma. Pa. Aku harus nolongin Bu Mia. Roy, besok saja. Ma. Aku harus malam ini. Roy. gendong ke sana, Ma. Diana, sekarang mendingan kamu istirahat dulu. Mas, kamu mau kemana sih? Jangan tinggalin aku sendirian dong. Kenapa? Aku masih ngerasain aura-aura nggak enak di sini. Kamu tenang aja, nggak ada apa-apa kok di sini. Mungkin karena kamu tuh tinggal sama Mia kali. Hah? Mungkin iya kali ya Mas ya. Kayaknya aku lebih enak kalau tinggal di rumah khusus buat aku sendiri. Kamu tenang aja ya. Nanti Mas beliin buat kamu. Ya? Kamu janji ya. Ya. Sudah, Mas pergi dulu ya. Kamu istirahat. Dah. Saya sudah datang. Aki Tapa Jambrong, junjungan saya. Selamat datang, Aki Tapa Jambrong. Aki, saya sudah menyiapkan wadah atau tumbal seorang wanita untuk Aki. Silakan. Duduklah di depan cermin itu. Baik, Aki.
Kamu jangan lupa, Rendra. Kamu tidak boleh memiliki anak dari istri kamu. Kamu harus menggugurkannya. Baik, Kaki. Sekarang ini, Mia istri kamu sedang hamil 3 bulan. Istri saya hamil 3 bulan. Kamu nggak tahu istri kamu hamil. Gugurkan secepatnya. Baik, Ki. Sekarang kamu lanjutkan semedi kamu. Saya mau ambil tumbal kamu. Aku nggak mau untuk ketiga kalinya janin yang ada di dalam kandunganku digugurkannya. Astagfirullahaladzim. Mas Rendra mana sih? Hilang sih malam-malam. Banget lagi di sini. Apa sih? Suara apaan sih tuh? Kok kayak wangi bunga ya? Bunga apaan sih nih? Kok kayak bunga melati, bunga kamboja, bunga kantil. Apaan sih nih? Mas! Mas Rendra! Mas! Siapa kamu kakek tua? Tuh, kenapa kamu mencelakaiku? Siapa kakek ini? Apakah ada kaitannya sama suaminya Bu Mia? Di mana dia? Aku diserang oleh makhluk berwujud kakek-kakek. Kakek-kakek yang aku lihat di mobilnya Bu Mia. Waktu dia mau tabrakan sama aku. Kakek-kakek itu mau apa dia? Mas! Mas Rendra, tolong, Mas! Diana. Itu seperti suaranya Diana. Kenapa dia? Mas! Mas, buka, Mas! Mas Rendra! Suara itu seperti aku sering dengar semenjak aku nikah sama Mas Rendra. Mas Rendra, buka pintunya, Mas. Keluarkan kandungan kamu. Enggak, aku
pernah ngegugurin kandungan aku. Enggak. 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 Selamat tinggal, Diana. Aku akan laporin kamu ke polisi, Mas. Kamu ngajar? Kenapa? Hah? Hei, kamu denger baik-baik ya. Jangan kurang ajar kamu ya. Mau kamu aku kurung terus dalam kamar mandi? Hah? Kamu emang jahat, Mas. Kamu iblis berwujud manusia. Dia sedang hamil. Aku nggak mau dia kenapa-kenapa sebelum aku melenyapkan kandungannya. Kenapa, Mas? Kenapa kamu nggak terusin gambar aku? Ayo, Mas, tampar aku, Mas, tampar! Mia, kamu jawab. Kamu hamil kan? Dia nggak boleh tahu kalau aku hamil 3 bulan. Enggak, aku nggak hamil. Kamu jangan bohong. Kamu nggak bisa bohongin aku. Kamu hamil kan? Enggak, Mas, aku nggak hamil. Besok kamu ikut aku ke dokter. Periksa kehamilan kamu. Kalau kamu nggak hamil, kenapa kamu kaget? Karena aku nggak hamil, Mas. Aku nggak mau periksa. Mia! 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 Gak dengar kamu? Iya, Mas, ada apa? Udah, sekarang cepat kita berangkat ke dokter kandungan. Periksa kehamilan kamu. Enggak, Mas, aku nggak perlu. Udah, ayo berangkat. Mas, enggak. Oke, kita nggak perlu datang ke dokter kandungan. Tapi aku perlu bukti bahwa kamu memang benar-benar tidak hamil. Aku akan beri tes pack untuk membuktikan kamu hamil atau tidak. Silakan aja, Mas. Aku nggak takut. Oke, kamu tunggu di rumah. Jangan kemana-mana. Semoga aja Mas Rendra perginya lama. Saya sebenarnya udah gak kuat lagi. Semalam saya dikurung di kamar mandi oleh suami saya. Saya benar-benar udah gak tahan dengan kelakuan suami saya, Jeng. Kamu lihat apa, Roy? Ada satu tempat yang penuh dengan aura mistis. Satu ruangan di rumah ini. Maksudnya? Ruangan itu dipakai untuk menyembah setan. Apa ada kamar yang Bumi yang nggak boleh masuk? Aku ingatin sekali lagi sama kamu. Jangan pernah berani-berani masuk ke ruangan ini. Ngerti kamu? Lihat! Awas kalau kamu melanggar. Iya. Ada satu kamar yang saya nggak boleh masuk. Kamar itu diselubungi oleh aura-aura jahat. Penghuni kamar itu sering meminta tumbal, termasuk janin ibu kandung. Ibu sekarang sedang hamil kan? Tumbal seorang wanita dan seorang janin. Itu semua untuk mendapatkan kekayaan dan ilmu kebatinan. Ini kehamilan saya yang ketiga. 2 kali hamil. Ketika umur 3 bulan saya disuruh menggugurkannya. Ya. Kamu harus gugurin kandungan kamu. Enggak, Mas. Kamu harus minum. Enggak, aku nggak mau, Mas. Mas, kita menikah secara sah, Mas. Menikah secara agama dan negara, kenapa aku harus gugurin kandungan aku?
Mia, kamu dengerin aku baik-baik ya. Kalau kamu nggak mau minum jamu ini, kamu tahu akibatnya. Akan aku siksa kamu. Mau kamu? Enggak, Mas. Buka mulut kamu, buka! Mia! Mau aku siksa kamu? Buka, minum, minum! Minum kamu, minum, habisin! Ingat, kalau kamu sampai hamil, habis kamu. Itu salah satu syarat kenapa suami Bu Mia nggak boleh mempunyai anak dari rahim istri yang dinikahinya. Dan dia juga harus menikah dengan wanita lain yang bisa dijadikan tumbuh. Berarti suara perempuan di kamar mandi itu suara perempuan yang ditumbal. Diana. Berarti Diana udah ditumbalin. Udah aku nggak bisa digerakin. Benar, wanita itu menjadi tumbal dari suaminya Bu Mia. Bahaya. Bahaya kenapa? Kenapa? Ibu Mia akan dijadikan tumbal. Aku harus buru-buru pergi dari sini, Jang. Kita harus selamatkan Bu Mia. Tunggu! Kamu nggak boleh pergi. Ini kalian. Ngapain kalian kemari? Hah? Mau ikut campur rumah tangga orang? Iya! Kamu benar-benar iblis, Mas. Kamu punya kamar ritual yang isinya iblis. Jangan sok tahu. Jangan bohong, Mas. Roy anaknya Jenglani nggak pernah bohong. Dia itu bisa melihat semuanya. Aku memang merasakan sejak pertama kali bertemu. Dia punya sesuatu. Dia sudah membuka rahasia di rumah ini. Lebih baik kalian pulang. Pergi kalian. Aku mau ikut. Sekarang juga pergi kalian. Pergi kalian. Aku mau ikut. Jangan kasar sama mama saya ya. Sekarang pergi. Atau saya terpaksa akan melaporkan kalian kepada polisi. Karena udah bikin onar di rumah saya. Pergi. Pergi. Sini. Enggak, Mas. Sini. Roy, ayo kita pulang aja. Roy, sudah Roy. Kita nggak usah balik-balik ke dalam lagi. Aku tuh nggak bisa tinggal diam, Ma. Kalau ada orang jahat di sekitar kita, Ma. Aku harus tolongin Bu Mia, Ma. Tapi Roy, saat ini ada Mama dan Shirley. Dan Mama nggak mau kamu kenapa-napa. Perbuatan suaminya itu sudah menghilangkan nyawa orang lain, Ma. Aku takut Bu Mia itu kenapa-kenapa. Sekarang kita pikirkan aja yang terbaik. Mama tahu, menolong orang itu memang baik, Roy. Tapi kamu juga harus ingat, saat ini ada Mama dan Shirley di sini. Kita pulang saja dulu. Semoga saja Tuhan melindungi Bu Mia. Hei, Mia. Keterlaluan kamu ya. Berani-beraninya kamu membuka aib saya di hadapan mereka. Iya. Roy itu udah tahu semuanya, Mas. Dia bisa lihat. Dasar kamu jahat, kamu iblis, Mas. Hei, jadi anak itu bisa melihat segala sesuatu dengan mata batinnya. Kamu pikir dia bisa mengalahkan saya? Semua itu omong kosong. Kalau emang dia bisa, seharusnya dia bisa melawan aku. Mia, kamu dengar baik-baik. Kamu jangan pernah percaya sama siapapun yang bisa menembus alam gaib. Kalau mereka belum bisa mengalahkan saya, paham kamu? Kamu tunggu di sini. Mas, jangan, Mas. Aku nggak mau diikat, Mas. Jangan, Mas. Diam kamu. Mas, jangan, Diam. Mas. Biarin aja. Aku akan laporin kamu ke polisi, Mas. Mia, kamu pikir saya takut dengan ancaman kamu? Hah? Kenapa kamu nggak bunuh aku aja sekalian, Mas? Bunuh aku! Mia,
lepasin aku, Mas. Lepasin aku, Mas. Lepas. Kamu tunggu di sini. Dan jangan berani-berani kamu pergi. Saya akan mencari ramuan untuk menggugurkan kandungan kamu. Aku mohon, Mas. Aku mohon jangan gugurin kandunganku. Aku mohon, Mas. Mia, kamu dengar baik-baik ya. Hanya dengan cara itu, kekayaan saya akan terus bertambah sepanjang hidupku. Aku akan selalu awet muda. Dan kesaktianku akan semakin tinggi. Mas Reza. Ya Allah, bagaimana aku membuka tali ini? Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Astagfirullah, dia bukan manusia. Suara itu datang lagi. Tolong aku ya. Akita Pak Jambro, terimalah hormat saya. Ini, saya membawakan ramuan untuk menggugurkan kandungan istri saya. Baik, Akita Pak Jambro. Ayo, bangun. Mia, kamu dengar baik-baik. Barusan, Akita Pak Jambro menginginkan kamu. Maksud kamu apa? Sudah, kamu nggak perlu banyak tanya. Nanti kamu juga akan tahu sendiri. Aku nggak mau. Nggak mau, Mas. Cukup, Mia. Kamu jangan coba-coba membantah. Kalau Akita Pak Jambro sudah menginginkan kamu. Siapa itu dia, Mas? Dia yang kamu sembah. Sudah. Iblis kamu. Cukup. Gak usah kamu banyak tanya. Ikut. Ayo ikut. Ikut. Mia! Mia, tunggu! Mia! Tunggu kamu! Tunggu! Mia! Tunggu! Tunggu, Mia! Mia! Tunggu! Mia! Mia! Halo? Roy, tolong aku, Roy. Tolong. Aku baru aja memukul suamiku sampai pingsan. Dan di sini ada hantu. Ada hantu. Tapi dia kayak manusia. Iya Mbak, saya ke sana. Pastikan suami Mbak tetap pingsan ya. Jangan sampai terbangun. Iya, Roy, iya. Saya langsung ke sana. Roy. Bu, gimana Bu? Roy, suami saya. Bu, hati-hati Bu. Saya mencium ada bau sekitar sini. Bau busuk dan anyir Bu. Bu.
Kembalilah ke alammu, Aki. Jangan jadikan manusia penyembahmu. Tempatmu bukan di sini. Roy, kamu gak apa-apa, Roy. Pergilah. Roy, kamu gak apa-apa. Gak apa-apa, Bu. Datanglah. Tetap gak diangkat. Duh, jangan-jangan Roy ke rumah Bumia lagi. Ayo kita ke sana. Tapi Pak, Mama takut kalau kita ke sana nanti kenapa-napa, Pak. Ma, sakitnya Roy, sakitnya Papa juga. Papa harus ke sana. Pak. Kamu benar-benar iblis, Mas Rendra. Kamu tidak akan bisa menghalangi langkahku. Karena dunia ini udah aku kuasai. Enggak. Tempat kamu bukan di sini. Sekarang waktunya, Mia. Roy! Dasar manusia iblis. Kamu telah melukai anakku. Ciat, pergi! Siap. Tolongin Papa. Mama mau bantuin Papa, Ma. Sekarang waktunya, Mia. Waktunya. Pak, bertobat, Pak. Bertobatlah, Pak. Mia, aku ingin ketemu Mia. Di mana Mia? Aku mau minta maaf. Mas, ini aku Mia, Mas. Ini aku Mia. Bukan Mia. Aku tahu Mia tidak seperti kamu. Di mana Mia? Ini beneran Bu Mia, istri Bapak. Aku tahu siapa istriku. Aku tahu istriku luar dan dalam. Kerana mayat itu untuk siapa? Rendra, udah dilihat semuanya. Tuhan sudah kasih tanda-tanda. Bumia harus sabar dan ikhlas ya. Oh, panas. Badanku panas. Mas, Rasanya panas. Kenapa ini? Mas, panas. Mas, istighfar, Mas. Panas. Tolong dibantu. Mati lihatnya, Roy. Dari sini kita bisa ambil pelajaran dari apa yang kita saksikan. Siapapun bisa menerima siksa dunia sebelum mengalami kematian. Begitu juga sebaliknya. Kita bisa menikmati indahnya menjelang kematian. Mas Rendra.
Kak Rendra sudah dipanggil Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.